Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, terus semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita. Oke, pada kali ini kita membahas tentang distribusi. Kemarin kita sudah membahas produksi kan. Sesuatu yang diproduksi pasti akan didistribusikan. Ini distribusi dalam ekonomi Islam. Oke, apa itu distribusi? Pasti ada pengertiannya. Maka kita akan bahas secara umum dan sampai menurut Islam. Jadi distribusi dalam Islam itu bagaimana? Pengertian distribusi secara umum, distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Produk, baik barang ataupun jasa, dari produsen kepada konsumen sehingga produk tersebar luas. Produksi, apa ada produksi jasa? Ada. Emang dikira barang saja, jasa pun ada. Seperti pemasangan listrik, PLN itu, mencari instalasi, membuat instalasi listrik, itu kan termasuk jasa. Nah, tenaga-tenaga diciptakan kemudian disebarluaskan, itu kan. Oh, sana bangun gedung, hotel, nah, disalurkan. Nah itu. Kemudian langsung saja kita menurut Islam. Kalau tokoh banyak sekali nanti kita bahas. Langsung menurut dalam Islam. Dalam Islam disebutkan dulah atau dulatan. Nah gitu kan. Secara bahasa berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara bahasa, jadi berpindah. Sedangkan secara istilah distribusi dalam Islam adalah penyaluran harta kekayaan kepada beberapa pihak. Nah, ingat, penyaluran kekayaan kepada beberapa pihak disalurkan. Jadi penyaluran sesuatu kepada yang lain. Di sini adalah harta, sesuatu yang berharga. Nah, yang dimaksudkan bukan harta emas dan sebagainya. Pokoknya yang arti dari harta itu sesuatu yang dibutuhkan atau yang bermanfaat kepada beberapa pihak. Maka distribusi mempunyai beberapa tujuan, baik dari segi dakwah, kemudian dari pendidikan, kemudian tujuan dari sosial, tujuan ekonomi. Nah, kita tujuan dakwah. Kok distribusi tujuannya dakwah? Iya, dakwah ada. Tujuan dakwah dalam distribusi dilihat dari penyaluran zakat. Nah, itu kan. Nah, itu pendistribusian. Misalnya penyaluran zakat kepada para mu'alaf, memiliki tujuan dakwah untuk keislaman dan mencegah keburukan atau agar bertambah kuat iman dan keislamannya. Contoh itu. Jadi zakat kita kasihkan kepada para mu'alaf yang baru masuk Islam. Oh, begini toh jiwa sosialnya. Apa itu? Islam itu saling berbagi dan sebagainya. Fakir miskin. Zakat untuk fakir miskin, untuk amil yang mengolah zakat. Mengolah secara ikhlas, oke, tetapi juga dia akan mendapatkan bagian dari zakat. Tujuan dakwah, kebaikan. Kemudian yang kedua, pendidikan. Tujuan pendidikan yang terkandung dari distribusi dalam perspektif Islam adalah akhlakul karimah, seperti suka memberi, kemudian berdema dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak mazmumah, akhlak jelek seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri. Jadi pendidikan di situ mendidik anak kita, mendidik masyarakat supaya berbagi tadi. Di situ ada nilai pendidikan. Nah, gitu kan. Supaya orang tidak tomat, supaya orang tidak kikir, gitu kan. Tadi tujuan dakwah berhubungan dengan pendidikan. Dengan zakat tadi, dengan dakwah tadi, orang akan terdidik. Nah, itu kan. Selanjutnya kita untuk tujuan sosial. Tujuan sosial yang terpenting dalam distribusi adalah satu, memahami kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan membangun solidaritas antar manusia. Kedua, mengutamakan cinta dan kasih sayang antar individu dan masyarakat. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat. Nah itu. Ini ya negara mendistribusikan apa itu BLT kalau sekarang kan, karena sekarang zonanya zona COVID atau ada wabah,
maka ada BLT, mendistribusikan harta tadi, harta negara. Jadi yang distribusikan bukan harta pribadi. Yang diproduksi kan tadi banyak kan, yang diproduksi ada pertanian, perdagangan, industri, itu bisa milik pribadi, umum, ataupun negara. Nah, maka tujuan sosialnya ini memenuhi kebutuhan orang banyak, mengikis sebab-sebab kebencian, seperti ada kebencian, oh itu kaya banget, pelit dan sebagainya, oh orang kaya kok menafkahi, membayar zakat. Nah, kebencian-kebencian akan terkikis. Yang terakhir adalah tujuan ekonomi sejatinya ini. Di sini juga distribusi dalam Islam memiliki tujuan ekonomi, yaitu mengembangkan harta satu, karena mendistribusikan, dikembangkan dalam bentuk produksi-produksi, karena banyak permintaan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, maka yang diproduksi itu didistribusikan untuk mengembangkan harta dan membersihkan harta. Jadi mengembangkan harta itu harta berkembang dengan produksi, kemudian dilasurkan dengan distribusi, harta itu berkembang. Karena keuntungan, membersihkan harta, dikeluarkannya zakat harta itu, infak sedekah, memberdayakan sumber daya manusia yang pengangguran. Maka dengan produksi dan distribusi ini dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Maka terciptalah lapangan-lapangan kerja yang sangat kondusif, beraneka ragam, sehingga para pengangguran semakin berkurang. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi. Kalau tadi produksinya bagus, distribusinya bagus, maka tercapailah ekonomi juga dengan bagus. Banyak sekali produksi bagus, tapi pendistribusian tidak bagus. Kenapa? Karena adanya para pelaku monopoli, dia menimbun dan sebagainya. Distribusi di sini tidak berjalan dengan lancar. Nah, inilah tujuan dari distribusi tadi. Oke, sekarang dalam distribusi juga ada prinsip-prinsipnya. Nah, yang pertama adalah larangan riba dan horor. Tadi riba kan banyak kan tadi, ada 4. Di segmen harta tadi kita sudah terangkan, akad tadi sudah kita terangkan tentang jenis-jenis riba. Harta tambahan, nah itu kan ada 4 riba tadi. Kalau lupa silakan dibuka video tentang akad dan transaksi tadi. Horor, sesuatu yang membahayakan. Nah, jadi secara etimologi melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain dalam transaksi jual beli atau mempertukarkan barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atau kelebihan tersebut. Larangan horor dalam Islam sering diartikan ketidakpastian, mengandung bahaya. Nah, atau sesuatu yang berbau perjudian. Nah, gitu kan. Ada sekali banyak sekali mungkin produksi yang dia masih berbau seperti perjudian, itu termasuk horor karena yang penting dia berbahaya dan ketidakpastian, itu termasuk kata horor. Kemudian selanjutnya adalah keadilan dalam distribusi. Keadilan dalam distribusi satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan. Jadi namanya adil itu tidak memihak salah satu pihak. Contoh penyaluran sekarang pertalit. Itu. Kalau hanya mementingkan satu pihak, maka tidak ada terjadi keadilan. Mungkin orang kaya saja diperuntukkan untuk orang kaya dan sebagainya. Nah, di sini harus benar-benar merata supaya ada keadilan. Konsep kepentingan kepemilikan dalam Islam. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan kepemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal. Merupakan bagian motivasi manusia untuk memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi. Jadi konsep kepemilikan dalam Islam detailnya kita sudah bahas tadi, bahwasanya hal apa saja yang dimiliki manusia itu harus dengan cara yang baik. Nah, kalau barang dia baik, halal, baik itu prosesnya, jenisnya, metodenya, maka dia akan benar-benar mensejahterakan dirinya dan memakmurkan bumi, tidak merugikan orang lain. Kemudian distribusi, benda itu banyak sekali.
Distribusi pendapatan itu banyak sekali. Distribusi rumah tangga yang diproduksi oleh rumah tangga. Ini pun seperti sedekah wajibah dan sedekah nafilah. Sedekah yang wajib seperti zakat, sedekah nafilah sunnah seperti infak sedekah itu kan. Kemudian ada juga berbasis negara, sektor negara seperti apa itu bantuan-bantuan berupa beras dari negara, kemudian sebagainya itu kan. Itu pendistribuan. Kemudian distribusi mendapatkan suatu sektor industri, seperti mudharabah, akad mudharabah, musyarakah, investasi-investasi dan sebagainya. Ini. Kemudian instrumen distribusi dalam Islam. Jadi selain pendistribusian tadi seperti pajak, bantuan-bantuan dalam Islam ada makna sendiri. Ada hal-hal yang diperhatikan, yang diatur seperti zakat. Itu ada tata caranya. Ada namanya nisab, ada namanya haul. Nisab itu batas maksimal yang harus dikeluarkan seorang muslim. Oh, ini sudah menyampai angka sekian, maka harus dikeluarkan zakat. Waktunya sudah sekian, harus dikeluarkan zakat. Nah, itu nanti dalam fikih muamalat lebih jelas diterangkan lagi. Kemudian sedekah infak sedekah. Ini termasuk dari tadi sedekah dan nafilah. Yang berbau yang berbau sunnah. Kita dapat rezeki, kita nakafkan. Kemudian wakaf. Wakaf adalah pemanfaatan. Wakaf artinya sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan untuk kemanfaatan guna kepentingan umum. Contoh masjid, lapangan sepak bola, pondok dan sebagainya. Itu termasuk di bahkan orang meninggal itu dia sudah mendistribusikan hartanya kepada siapa? Kepada anak turunnya yang disebut dalam Islam adalah waris atau warisan. Nah, itu juga distribusi. Kemudian sukuk. Sukuk ini sekarang sangat berupa sertifikat-sertifikat yang terkenal dengan pasar modal. Jadi teman-teman, yang dimaksud distribusi itu bukan saja mendistribusikan barang produksi yang diolah, contoh kerupuk dari pabrik kemudian disebarkan ke toko-toko untuk dibeli masyarakat. Tidak hanya sebatas itu. HP dari perusahaan ekspor impor dari luar negeri itu kan. Contoh kita datangkan HP Samsung dari Jepang dan sebagainya, kemudian kita salurkan kepada masyarakat di Indonesia. Bukan sekedar itu, tapi ada juga namanya sedekah, zakat. Itu termasuk dari produksi harta, menyalurkan harta. Itulah sekilas tentang produksi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Untuk pembahasan-pembahasan yang lain bisa dilihat di video-video saya, mungkin nanti channelnya kita akan beritahu. Baik itu tentang fiskal, kemudian tentang pasar, masih banyak hal-hal harus kita dalami dalam materi dasar-dasar ekonomi Islam. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.